Mbak Uni, di tengah setiap minggunya ini kan selalu ada topik-topik yang bisa kita bahas ya. Salah satunya adalah ada dua topik nih di minggu ini yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama adalah mengenai Parcok, Partai Coklat. Nah, Partai Coklat dan ini ada sangkut pautnya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya mungkin Gen Z ataupun sobat milenial ada yang belum tahu nih Mbak, Parcok itu apa. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang sedang sekarang lagi banyak diperbincangkan ini? Ya, Parcok itu merujuk kepada warna seragam dari polisi ya. Jadi dianggap bahwa ada kecurigaan dan ini banyak dibicarakan di media sosial, kemudian resonansinya juga sampai ke sampai ke media mainstream seperti kita ya. Apalagi ada calon, misalnya calon gubernur di Jawa Tengah itu kan polisi ya, Pak Lutfi berhadapan dengan Pak Andika. Ya. Nah, jadi dan sudah jelas-jelas bahwa Pak Lutfi itu didukung sekali oleh mantan Presiden Jokowi, jelas-jelas ya, terbuka. Nggak cuma itu, sebetulnya didukung juga bahkan Pak Prabowo Presiden juga membuat video yang mendukung ya. Nah, jadi munculnya kata Parcok ini adalah dari pilkada ya, pilkada yang baru kita lakukan 27 November kemarin itu dari Partai Coklat yang direferensikan kepada polisi. Luar biasa seru karena gini, banyak yang menduga ya, ini menduga-duga bahwa masyarakat menduga-duga bahwa polisi itu dianggap tidak netral. Tentu polisi pasti membantah. Dari dulu kalau dianggap tidak netral, polisi pasti membantah. Bahkan di awal-awal pemilu biasanya polisi sudah menyatakan bahwa kita netral gitu ya. Nah, jadi memang sampai akhirnya memancing komentar dari politisi ya, politisi senior dan juga wakil ketua umum PKB. Nah, ini berarti kan ini menjadi perhatian dari semuanya. Nah, ini saya rasa yang juga membuat kita di IDN Times itu benar-benar mengikuti isu ini dengan seksama ya. Polisi ini kan sedang disorot ya. Disorot karena memang baru ada kejadian yang penembakan ya. Nah, itu yang menambah sorotan terhadap polisi. Jadi ada kasus yang melibatkan internal polisi yang membuat pertanyaan bagaimana pembinaan di internal polisi, kemudian juga soal netralitas polisi dalam Pilkada 2024. Jadi memang ini yang menjadi sorotan untuk kita semua Mbak ya, termasuk di Parcok ini ya, nggak cuma terkait dari ini ada data ya, dalam 3 bulan terakhir di bulan November itu fenomena kekerasan oleh aparat polisi, data dari YLBHI ya, sepanjang 2019-2014 ada 35 peristiwa penembakan di luar proses hukum oleh aparat kepolisian dengan korban tewas 94 orang. Jadi ada beberapa lembaga juga monitor nih kinerja polisi. Jadi sebetulnya tudingan atau dugaan tidak netralnya polisi dalam Pilkada 2020 menambah ya sorotan terhadap polisi. Nah, untuk yang khusus politik, kita di Vetam juga mesti hati-hati melihatnya. Yang banyak yang termasuk paling gencar menyoroti ini tentu saja adalah kubu PDIP. Disampaikan oleh beberapa tokohnya ya. Nah, artinya gini, kita juga berharap politisi konsisten. Jangan hanya karena ketika pihaknya itu ada di pihak yang berseberangan dengan kekuasaan, karena yang diduga bisa memanfaatkan, diduga bisa memanfaatkan aparat, terutama polisi itu adalah tentu kekuasaan ya. Tapi politisi ini pada saat dia berada bersama kekuasaan, dia diam aja karena dia menikmati bahwa ya mungkin ada bantuan-bantuan itu ya, ada privilege bantuan. Tapi ketika sudah berada di luar kekuasaan jadi teriak-teriak bahwa ini misalnya tidak netral. Nah, ini yang kita juga ngelihat situ. Jadi kita mesti fair juga ya bahwa misalnya dalam hal ini PDIP itu adalah pihak yang ya mungkin selama 9 tahun ini menikmati dukungan dari yang ada privilege di kekuasaan Presiden Jokowi, tapi sekarang karena ada di luar pemerintahan, luar kekuasaan, merasa dirugikan dan kemudian meneriakkan soal
netralitas. netralitas. Tentu masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar melihat situasi yang sedang terjadi di polisi ini sehingga harus dibenahi. Ya, tadi kan tidak hanya soal tudingan cawe-cawe ya, tetapi juga tadi performa yang tembak-menembak apa segala macam atau menembak, ada tembak-menembak, ada menembak ya. Musuhnya itu tidak terjadi dan masyarakat saya lihat kalau menangkap suasana kebatinan dari netizen dan juga dari ahli-ahli yang kita wawancara juga di wawancara media itu berharap Presiden Prabowo itu segera mengambil tindakan tegas untuk pembenahan di tubuh kepolisian.